eh, pernyataan-pernyataan dari sebuah ketua partai, ada sebuah pernyataan dari pengamat partai atau kader-kader partai. Artinya di sini ada perbandingan saya lihat gitu, sebagai saya mengamati sebagai aktivis ya. 2,7 triliun ini proyek raksasa Sumatera Utara yang digiring oleh gubernur kita. Ini keributannya ini fenomenal. Ya. Gitu. Keributannya ini didorong oleh kekuatan-kekuatan politis. Nah, makanya saya rasa ini anggapan saya, apakah ini ada sebuah ikatan MOU yang tidak tertulis sehingga ini menjadi sebuah pembangunan di Sumatera Utara yang blunder sehingga menjadi perhatian publik. Nah, di situ. Nah, tapi sampai hari ini pembangunan yang digiring oleh Bobi Apip Nasution tidak ada. Luar biasa Bang Pras menggiring opininya. Iya kan? Jadi mungkin tidak banyak yang bisa dikomentari. Di sini saya hanya sedikit mencoba membangun argumen bahwa di sini saya sebagai posisinya aktivis lah ya, melihat di Sumatera Utara ini. Tidak ke 01, tidak ke 02, cuman mencoba membangun stabilitas dinamika kita berdiskusi dan berpikir. Jadi seperti yang disampaikan senior-senior kita tadi, Bang Sutris, Pak Arif Pambulon dan Bang Gandhi, bahwa Sumatera Utara ini mempunyai visi misi semuanya, kan seperti itu. Dari calon 1 dan 2 ini mungkin terlalu banyak dilihat diarahkan kepada sebuah kelemahan-kelemahan di 01, walaupun saya tidak ada di dalam tim sukses 01. Ya. Tapi kita coba pandangan secara global. Nah, hari ini itu seperti yang disampaikan senior kita tadi tentang pembangunan, semua itu saya juga bingung gitu. Semua itu pembangunan itu sudah terencana secara konsultannya gitu. Baik dia pembangunan secara yang di Medan Club, kemudian pembangunan balai wilayah sungai tadi, itu sudah terstruktur secara konsultannya dan sudah direncanakan gitu. Artinya ketika itu ada kelemahan, itu adalah kelemahan sebuah teknis gitu. Nah, tapi saya melihat di beberapa kelemahan pembangunan yang diusulkan oleh saudara Bobi Apip Nasution ini, tidak ada sebuah proyek yang diusulkan mereka, yang dibangun mereka itu ada keributan di situ. Hanya sebuah kelemahan saja. Tapi tidak sebanding dengan proyek raksasa yang dibawa oleh mantan gubernur Sumatera Utara, 2,7 triliun. Di situ ada sebuah keributan besar, bukan keributan sebuah teknis di situ. Teknis itu hanya belakang hari yang berimbas dari sebuah keributan antara komunikasi yang tidak terikat secara legal. Begitu dia. Nah, secara politisnya di sebuah keributan di 2,7 triliun itu merupakan suatu fenomena yang sangat tidak tertutup kemungkinan hari ini. Mulai melibatkan keributan yang Bang Acel maksud, keributan yang tidak ada dalam APBD atau ada orang di balik 2,7 T ini? Saya tidak bilang seperti itu, tapi saya rasa karena ini di dalam 2,7 triliun itu ada sebuah pernyataan-pernyataan dari sebuah ketua partai, ada sebuah pernyataan dari pengamat partai atau kader-kader partai. Artinya di sini ada perbandingan saya lihat gitu, sebagai saya mengamati sebagai aktivis ya. 2,7 triliun ini proyek raksasa Sumatera Utara yang digiring oleh gubernur kita. Ini keributannya ini fenomenal. Ya. Gitu. Keributannya ini didorong oleh kekuatan-kekuatan politis. Nah, makanya saya rasa ini anggapan saya, apakah ini ada sebuah ikatan MOU yang tidak tertulis sehingga ini menjadi sebuah pembangunan di Sumatera Utara yang blunder sehingga menjadi perhatian publik. Nah, di situ. Nah, tapi sampai hari ini pembangunan yang digiring oleh Bobi Apip Nasution tidak ada. Hanya bersifat kelemahan dalam sistem pengawasan dan kebocoran-kebocoran. Gitu, dari sisi hukumnya. Ya. Dari sisi politisnya tidak ada. Nah, seperti itu saya lihat. Nah, jadi Sumatera Utara ini beberapa banyak yang dibangun kegiatan-kegiatan yang digiring Bobi Nasution dan yang digiring oleh Edi Rahmayadi 01 dan 02 lah saya bilang, bahwa hari ini saya melihat pribadi kegiatan-kegiatan yang digiring oleh Bobi Apip Nasution dan dikawal di bawah pengawasan dia, saya rasa tidak sebanyak tetesan air mata yang digiring oleh proyek mantan gubernur kita. Baik. Begitu.
mantan gubernur kita ketika ketika dia menggiring sebuah proyek untuk membangkitkan infrastruktur Sumatera Utara, mungkin juga aktual sudah menayangkan beberapa ribu pasang mata meneteskan air mata gitu. Nah, yang ribut itu memang masyarakat grassroots asli bawah, akar rumput yang teraniaya. Jadi saya hanya mengambil perbandingan aja bahwa kegiatan yang digiring oleh 01 selama dia menjabat di Kota Medan itu sedikit tetesan air mata, tapi begitu banyak gitu keributan yang terjadi di ujung lidah gitu. Ya. Nah, sementara yang dari mantan gubernur kita di 2,7 triliun, jangankan Sumatera Utara, pusat pun ribut. Gitu dia. Nah, jadi saya berharap kepada masyarakat Sumatera Utara bahwa hari ini di situ sudah nampak kita perbedaan. Gitu. Kita juga tidak boleh memaksakan siapapun gitu. Tapi saya rasa semua proyek yang digiring oleh 01 dan semua proyek yang telah dilaksanakan oleh 02 itu merupakan proyek untuk membangunkan infrastruktur. Tetapi saya mengambil sebuah keributannya di situ. Nah, keributannya ini masyarakat mungkin bisa menilai. Apakah keributannya ini hanya merupakan keributan yang digiring oleh beberapa aktor partai politik? Nah, begitu juga yang setelah dibangun oleh 01. Nah, di situ dia. Kemudian bahan pertimbangan yang paling penting, saya rasa di batas kemanusiaan. Gitu. Selama kegiatan yang digiring oleh Bobi Afif Nasution itu tidak begitu banyak tetesan air mata yang dikeluarkan oleh rakyatnya. Ya. Gitu. Ya. Demikian, saya kembalikan. Terima kasih Bang Aceh Lubis.